Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo warahmatullahi. Smakonisen, kembali lagi bersama kami podcast Jendela Smakonta. Jendela ilmu, Buka wawasanmu. wawasanmu. Nah, Smakonizen, sekarang kita udah kedatangan tamu spesial nih. Beliau ini adalah seorang polisi yang dulu adalah alumni dari sekolah SMA Iya. N1 Gondang Wetan ya. Keren banget ya Iya. Pak ya. Langsung saja Bapak Polisi boleh diperkenalkan dirinya. Sebelum saya memperkenalkan diri, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian adik-adikku, dan seluruh keluarga besar Semanggondang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi acara podcast yang menurut saya ini suatu kemajuan Iya. di sekolah SMA Gondang yang dulu di tahun 2012 mungkin belum ada dan sekarang sudah ada dengan suatu prestasi yang sungguh luar biasa di SMA Gondang. Kemudian izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hafil Adami, biasa dipanggil Hafil. Usia sekarang 31 tahun. Sudah berkeluarga, istri saya satu yang dulu menemani saya mulai kelas 3 SMA sampai sekarang dan semoga sampai maut yang menjemput. Amin. Kemudian anak saya dua, yang pertama namanya Hamas, usia 6 tahun. Kemudian yang kedua Aisyah, usia 3 tahun. Begitu. Singkat saja. Iya, singkat saja. Untuk yang lebih dalam nantilah kita Siap. ngobrol-ngobrol nanti. Kami dengar Pak Afil ini alumni dari SMA Negeri 1 Gondang Wetan ya. Nah, kalau boleh tahu Pak Afil dulu angkatan berapa dan pada tahun berapa waktu sekolah di sini? Dulu saya itu 2009 lulus dari SMP. Ya, 2009 keluar SMP, kemudian masuk SMA Gondang kelas 10, kemudian kelas 11-nya itu 11 IPA 1, kemudian 12 IPA 3. Kemudian saya lulus di tahun 2012. Yang waktu itu wali kelas saya almarhum Pak Aryadi. 2012 kami keluar dari SMA Gondang Wetan. Oke. Dulu cita-citanya Pak Hafil ini emang mau jadi polisi atau ada cerita lain? Sebenarnya mulai SD SMP saya cita-cita itu sebagai pilot. Nah, iya, karena di SMP kemudian saya cari referensi, cari informasi, ternyata sekolah untuk kepilot kan harus di SMK penerbangan dulu di Lawang. Kemudian orang tua mungkin keberatan, jadi ya udahlah kita menggugurkan cita-cita kita, sehingga kita masuk sekolah SMA negeri biasa. Berjalannya waktu, karena bapak saya sendiri seorang polisi, berjalannya waktu saya melihat orang itu silih berganti masuk ke rumah. Dalam arti ada yang minta tolong, ada yang kesusahan, ada yang minta tolong karena ini, karena itu. Di dalam proses seperti itu saya melihat, oh ternyata menjadi seorang polisi itu bukan hanya sebagai profesi, tapi tempat kita untuk mengabdi, membantu masyarakat yang mungkin kesusahan. Nah, jadi karena di titik seperti itulah saya bercita-cita untuk menjadi polisi, penerus orang tua saya. Gitu sih. Jadi yang memotivasi Bapak untuk menjadi polisi seperti sekarang ini? Orang tua saya. Iya, bapak dan ya. ibu saya sendiri. Seperti itu. Kalau boleh tahu, mau dengar ceritanya saat pendidikan polisi itu boleh nggak Pak? Oke. Di tahun 2012 itu kan saya lulus ya. Ya. Kemudian saya mencoba kesempatan yang pertama waktu itu ada pembukaan Akademi Kepolisian. Di tahun 2012, ini seingat saya, semoga aja nggak salah ya. Ya. Animo dari Jawa Timur itu sekitar 16.000. Yang daftar 16.000. Setelah saya mengikuti tes kesehatan, tes Rikmin, administrasi lolos. Kemudian tes kesehatan pertama lolos. Tes psikologi lolos. Di tes akademik dari 16.000 itu sisa 770. Jauh banget. Dari tes akademik cuma diambil 77. Dan posisi saya waktu
waktu itu ranking 150 sampai 200. Jadi di tahun 2012 saya gugur di Akademi Kepolisian. Setelah gugur dari Akademi Kepolisian, saya mencoba di Bintara Polri. Tahun itu saya lupa yang daftar berapa. Cuma diterima 525 se-Jawa Timur. Perjalannya waktu saya daftar dengan teman-teman saya waktu itu. Satu dari alumni SMA 2, yang satu dari SMA Kejayan. Kemudian saya berangkat dari Pasuruan, diantar bapak saya. Oh ya. Diantar bapak saya naik bis dengan teman-teman saya ada 6. Saya lupa yang 3, yang lain itu saya lupa. Yang saya ingat cuma 2, yang dari alumni Kejayan dan alumni SMA 2. Kita berenam berangkat, tidur di rumah om saya yang di Ketintang. Setelah itu kita mengikuti tes kesehatan pertama. Dari 6 itu yang lolos hanya 3. Saya, alumni Kejayan, dan yang SMA 2. Lolos ke tahap setiap prosesnya. Setiap prosesnya mulai dari kesehatan, tes psikologi, akademik, setelah akademik, kesehatan 2, kemudian jasmani, kesehatan jiwa, pantukir, sama supervisi dari Mabes. Setelah itu pantukir. Pantukir sisa kurang lebih 700. Kalau nggak salah 700. Waktu itu pengumuman pantukir dipimpin langsung oleh Bapak Wakapolda hari Jumat. Dan diambil 525. Saya gagal. Saya gagal. Saya gagal karena saya kalah ranking. Ibaratnya 525, ranking saya kurang lebih 530. Hanya selisih 5 peserta. Lah, 2 teman saya ini mereka lolos. Jadi di tahun itu mungkin tahun-tahun berat bagi saya. Karena di perjalanan tes itu saya juga meninggalkan tes untuk masuk perguruan tinggi. Kemudian meninggalkan tes IPDN yang saya daftarkan juga karena saya fokus di tes Bintara. Setelah gagal, 1 tahun kan nganggur nih ya. Saya untuk belajar memperbaiki apa mungkin kurang-kurang dari saya. Saya mulai belajar tes psikologi, saya belajar lagi akademik, saya ikut les renang, kemudian saya karena nganggur nih ya, mungkin tiap 2 hari sekali saya lari. Terus saya buat selang-seling. Hari pertama olahraga, hari kedua enggak. Hari pertama olahraga, terus seperti itu. Kemudian di tahun 2013 ada pembukaan rekrutmen Brigadir Dalmas Polri dan Gasum. Nah, waktu itu kalau nggak salah yang daftar 25.000 dan diambil 1.400. Karena di tahun 2012 saya ini ngajak teman-teman saya, tapi saya yang gagal. Saya dengan orang tua, udah kita fokus sendiri, saya berangkat sendiri tanpa ngajak teman-teman saya, tanpa mereka tidur di tempat saya daftar sendiri, semuanya sendiri. Kemudian dari 1.400 itu 800, kalau nggak salah 850 ditempatkan di polisi umum, di tugas umum, sisanya di Brimob. Nah, kebetulan waktu pantukir itu ada tes lagi yang namanya tes psikologi penjurusan. Ya. Nah, dari tes psikologi penjurusan saya dimasukkan di polisi umum. Nah, 2013 kalau nggak salah bulan Maret mungkin ya. Kalau nggak salah Maret, setelah lulus pantukir, kita diberikan waktu 1 atau 2 hari pulang. Pulang dalam arti kita mempersiapkan apa-apa saja yang buat bekal kita ke pendidikan. Dan juga kita sujud syukur, minta maaf ke orang tua, berterima kasih pada orang tua. Setelah 2 hari, waktu itu saya pendidikannya di NTT. Jauh. Seluruh Pulau Jawa, seluruh sekolah polisi negeri di Jawa, mulai Banten sampai Jawa Timur, waktu itu diisi pendidikan Brimob. Tadi kesempatan saya jadi polisi umum, pendidikan di NTT. Kemudian di NTT kita bareng-bareng nih kan, kumpul di Polda, berangkat ke bandara, kita naik pesawat bareng, nyampe di Polda. Setelah di Polda kita berangkat ke bandara,
Setelah di bandara kita berangkat terbang ke Kupang. Setelah di Kupang kita udah langsung disambut sama pengasuh dan Gadik di SPN Kupang Oh, 2013 waktu itu ya. oke, sebentar, Bapak ada yang mau lewat. Oke, Oke, langsung kita simak dulu yuk. Kissy face, fancy on bite. I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on. Yeah, come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, tonight, go crazy. All you gotta do is just meet me at the. Oke, sudah lewat ya iklannya. Ah, Langsung kita oke, lanjut lagi, Bapak. Gimana oke. tadi? Setelah waktu itu kan kita kan biasa di Jawa, Ya. di Jawa, kemudian di NTT. Di NTT itu lebih ke daerah yang panas, gersang. Waktu itu kita kan kaget karena budaya dan adatnya beda. Kita kan harus menjunjung tinggi adat dan istiadat yang ada di sana. Jadi kita mengikuti di sana. Kemudian kalau dibilang sulit, memang sulit pendidikan ini selama 7 bulan. Apalagi 2 bulan yang pertama. 2 bulan pertama ini dinamakan Dasbara, pendidikan dasar Bayangkara, di mana waktu itu kita setiap kegiatannya, setiap melangkah kemana saja, yang di situ estimasinya lebih dari 5 langkah, kita harus lari. Kemudian kita bukan hanya sekedar lari, tapi kita membawa ransel yang di dalam ransel itu diisi pasir. Pasir kemungkinan beratnya sekitar 5 sampai 10 kilo. Kita membawa berat apa namanya? Tas berisi pasir, kemudian kita bawa helm yang helmnya ini berat. Helm kalau dikatakan besi bukan dikatakan aluminium juga bukan. Tapi helmnya itu helm berat, memang standar pendidikan. Dan sambil kita membawa senjata. Jadi setiap langkah kita mau pergi sholat, kita pergi apel, kita pergi makan, harus wajib lari. Wajib lari. Lebih dari 5 langkah kita wajib lari. Kenapa harus bawa pasir? Karena di Dasbara itu kita dibentuk benar-benar bentuk mental dan fisik kita. Oh. Kenapa sih kenapa kok dipakai pasir? Kalau bahasa Jawanya orang yang biasanya sangkuk. Kalau dipakai pasir kan kita dadanya kan membusung, iya kan? Nah, kita kan selama 2 bulan kita dipakai seperti itu, otomatis kan bentuk tubuh kita berubah. Iya. Nah, salah satu pembentukan di SPN kan juga membentuk mental, fisik dan sama ilmu kita, gitu. Setelah 2 bulan yang paling sulit, kemudian kita di 5 bulan yang ke depannya juga sulit, tapi nggak sesulit 2 bulan, seperti itu. Hah? Lalu dari proses seleksi yang panjang itu, apa yang bisa menunjang untuk bisa lolos seleksi kepolisian? Eh, kita harus kalau apa namanya mau masuk jadi seorang abdi negara, entah itu TNI Polri, kita memang jauh-jauh harus menyiapkan mental dan fisik kita. Jadi saya flashback lagi ke belakang, selama 1 tahun saya nganggur itu ya, saya tiap nggak apa-apa kan kita buka. Ini saya sekalian memberikan iyalah kunci-kunci kenapa saya bisa jadi seorang polisi. Tiap hari, anggaplah hari Senin itu saya punya jadwal ibadah, sholat tahajud. Tiap 2 hari tahajud. Kita bangun jam 3, sholat tahajud, kita meminta kepada Allah, kita kita mengemis, menangis, meminta kepada Allah sampai sholat subuh. Setelah subuh, waktu itu saya akan tidur. Kemudian jam 9-nya saya belajar. Belajar itu ya di rumah, belajar akademik, belajar psikologi, kemudian sorenya olahraga. Kemudian di hari selanjutnya, anggaplah hari Selasa, saya mungkin mengosongkan ibadah tahajud, tapi tetap sholat subuh. Kemudian paginya kita olahraga. Jadi setiap hari itu aja, ibadah, olahraga. Kita mengesampingkan yang namanya masa muda. Oh iya. Kita menghilangkan masa muda kita demi mendapatkan masa depan kita. Iya.
Em, saya mau tanya, pernahkah Bapak mengalami situasi sulit di lapangan saat sudah menjadi seorang polisi? Dan gimana sih cara mengatasinya? Kalau situasi sulit itu relatif. Kalau kita berbicara tugas, saya dulu waktu masih Bintara remaja di tahun 2015. Waktu itu saya masih berdinas di Polres Probolinggo ya. Di daerah Tongas itu ada pencuri, pencuri yang ditangkap massa, kemudian dimasa. Kemudian diteleponlah oleh mungkin kepala desa kah atau perangkat desa bahwa ada tersangka yang dimasa. Karena posisi saya sebagai waktu itu Samapta dan masih jadi Bintara remaja, kita diarahkan untuk mengamankan tersangka. Kemudian ternyata berjalannya waktu kita dari Polres ke lokasi itu kan jauh. Ternyata di lokasi itu sudah rumah-rumah itu sudah hancur. Rumah orang yang diamankan itu sudah hancur. Eh, Batu kayak kayu itu dilempar. Karena saya waktu itu tidak membawa helm, itu mungkin salah satu pengalaman yang, waduh, ketika kita menyelamatkan satu orang ini, mungkin keselamatan saya atau nyawa saya juga ditaruhkan. Iya. Tapi bagaimana lagi ini adalah tugas, tugas dari seorang polisi, dan itu mungkin resiko kita. Jadi, kita di lapangan harus juga cepat berpikir, kita harus menyelamatkan dia tanpa mengorbankan keselamatan jiwa kita. Jadi ya, langkah-langkah itu ya spontan, spontan di lapangan. Di lapangan kita harus melakukan seperti apa SOP-nya. Gitu. Wow. Lalu untuk eh pengalaman paling berkesan saat bertugas, apakah ada? Kalau berkesan ini sebenarnya banyak ya, Dek ya. Tugas yang paling mungkin bukan berkesan sih, tapi yang mungkin kalau dilihat kalau di framing di sosmed mungkin paling berkesan. Ya, Tapi kalau bagi saya itu mungkin suatu eh ya Allah ternyata seperti ini. Itu di tahun 2017 waktu operasi ketupat hari Lebaran ya Idul Fitri ya. Waktu itu saya di lalu lintas Polres Probolinggo di mana di daerah Jorongan, Leces, Malasan itu tempat kredit-kreditnya macet. Nah, di hari H Lebaran itu piket. Saya piket. Hari H plus 1, H plus 2, saya tidak boleh meninggalkan lokasi. Jadi setelah sholat, saya langsung ganti baju, ngatur lalu lintas. Kemudian orang tua saya, bapak, ibu, adik-adik melintas di situ. Berhenti, sekedar saya bersalaman, minta maaf. Setelah itu saya bekerja lagi. Orang tua saya dan keluarga mudik. Nah itu mungkin salah satu pengalaman yang oh ternyata polisi ini seperti ini pengabdiannya. Gitu. Kan di zaman sekarang Idul Fitri di sosmed kan pasti banyak polisi-polisi yang di Ya. tengah jalan seperti itu. Saya mau tanya, kan sebenarnya saya juga punya minat untuk menjadi Iya. polisi ya, Bapak. Nah, Em, tes-tes apa sih yang dilakukan saat di akademi polisi? Terus itu tesnya itu kayak gimana gitu kalau boleh tahu? kalau tesnya ada banyak deh ya. Iya. Yang pertama itu tes administrasi pertama. Administrasi pertama itu terkait eh, identitas diri, legalitas ijazah mulai SD, SMP, SMA, KTP, KK itu mulai sekarang, mulai kelas 2 lah, mulai kelas 2 itu disiapkan. Kemudian setelah tes Rikmin, tes kesehatan pertama. Kesehatan pertama itu meliputi tinggi badan, berat badan, kemudian buta warna, gigi, postur tubuh, kemudian apa namanya? Kita punya ini sakit atau enggak atau kita punya bekas-bekas tanda tanda lahir, bahasa Jawanya toh gitu. Kemudian bekas luka. Nah, itu dites kesehatan pertama dicek. Setelah kesehatan pertama itu dicek, lulus. Ini saya ceritakan pengalaman saya ya, karena setiap tahunnya tahapannya berbeda. Di zaman saya setelah tes kesehatan itu adalah tes psikologi. Tes psikologi itu kan tes tentang diri kita, kecerdasan kita. Mungkin di sekolahan, kalau zaman saya, sekolahan mungkin tidak ada materi tes psikologi.
Jadi mungkin adik-adik yang mau tes TNI Polri atau SN bisa belajar beli bukunya atau cari tempat les. Karena tes psikologi ini bukan terkait pandai tidaknya kita, tapi tentang kecerdasan kita. Setelah tes psikologi lolos, kita dilakukan tes akademik. Tes akademik ini kalau waktu itu akademik gimana? Eh, Kak. Pak, bentar. Iya. Ada mau lewat lagi nih. Oke. Simak Nah, lagi ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok usaha siswa Kalestial Beauty dari SMA Negeri 1 Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kami menerima jasa make up pengantin, engagement, karnaval, tari, dan lain-lain. Kalestial Beauty selalu mengutamakan detail di setiap sentuhannya. Dengan produk berkualitas, hasil riasan tidak hanya indah dipandang, tapi juga tahan lama dan nyaman digunakan. Kami percaya setiap wajah punya keunikan yang harus ditonjolkan. Karena itu, setiap riasan dibuat khusus untuk mengekspresikan karaktermu dengan penuh keanggunan. Bagaimana perasaanmu memakai jasa make up di Kalestial Beauty? Puas banget sih Kak sama hasil make upnya. Apalagi kan saya makainya itu dari jam 7 sampai jam 6 sorean gitu. Nah itu nggak ngefek sama sekali. Terus harganya juga terjangkau. Produk yang dipakai buat make upnya itu bagus-bagus. Kak. Udah Ya. selesai nih, Pak. Ayo Ah. kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut. Lanjut kemana ini? Lanjut Oke, ya. Cerita yang mana ini? Sampai mana tadi? Oh iya. buat daftar. Di tahap akademik ini, kalau seingat saya ya, ada matematika, bahasa Indonesia, pengetahuan umum, dan bahasa Inggris. Nah, 100 soal 1 jam. Kalau nggak salah itu waktu itu ya. Beda lagi mungkin di tahun-tahun sekarang mungkin sudah berubah. Tapi di tahun saya 100 soal itu kalau nggak salah satu jam atau maksimal 1,5 jam. Seperti itu. Itu semua mata pelajarannya harus diikuti apa memilih salah satu atau Semua. semua? Jadi sesi pertama nih ya, bahasa Indonesia 1,5 jam. Ya udah, mata pelajaran bahasa Indonesia semua. Setelah waktu selesai, mungkin dikasih istirahat 10 atau 15 menit. Yang lain, dalam arti yang lain ini mungkin matematika atau pengetahuan umum. Setelah lulus akademik, ada namanya tes kesehatan 2. Nah, kesehatan 2 ini terkait apa yang ada di dalam diri kita. Salah satunya ronsen dada nih ya. Makanya buat adik-adik ini, selama pingin jadi TNI Polri atau pengabdi atau di masa-masa muda ini, hindarilah rokok atau vape. Karena di tes kesehatan 2 difoto, dan ketika itu memang biasa merokok kan pasti ada tanda-tandanya seperti itu. Kemudian ada namanya tes apa ya dulu ya? Tes darah, tes jantung. Ada lagi yang namanya tes kesehatan jiwa. Kita ini kan nggak tahu nih ya, Iya. atau teman-teman yang lain. Dianggaplah mereka ini baik-baik saja. Ternyata di tes Keswa gagal. Berarti bisa dikatakan dia bukan. Mana? Gimana ya? Mungkin ada hal yang menjadi trauma bagi dia. Karena tes kesehatan jiwa itu waktunya sekitar 1 jam, tapi soalnya 505. Dan itu kita jawab pertanyaan, bukan kita baca soal, kita pikir, tapi kita jawab sesuai respon kita. Kalau adik-adik dibaca soal pertama, kemudian dipikir baru jawab, nggak bakal selesai. Iya. Jadi dari 500 soal itu ditempuh dalam waktu 1 jam. 400. Iya, makanya adik-adik mulai mungkin yang pingin minat jadi TNI Polri mulai tahun kelas 2, kelas 3 lah, disiapkan semuanya itu. Mentalnya, ilmunya, fisiknya, kesehatannya dijaga. Dari tes apa? Setelah tes kesehatan jiwa itu kemudian ada namanya tes jasmani. Kalau tes jasmani ya lari, fisik. ya lari 12 menit, sit up. Berapa, Pak? Kalau lari itu kalau minimal saya lupa ya. Cuma saya menargetkan diri
waktu itu minimal 6 putaran. 6 putaran ini berarti 400. 4 kali 6 2.400 minimal. Kalau saya waktu itu 2.400, tapi capaian saya waktu itu lebih. Kemudian sit up, push up, back up, kurang lebih untuk mendapatkan nilai 100 waktu itu ya. Sekitar 40 sampai 50. Push up 40, sit up 40, back up 40. Kemudian shuttle run. Shuttle run ini yang lari Ya. angka 8 ya kan. Itu jangan melebihi berapa detik ya? 20 lebih mungkin. Kalau nggak salah waktu itu. Kemudian ditambah lagi tes renang. Tes renang ini selama sepanjang 25 meter, terserah mau gaya bebas, gaya batu atau gaya iya kan, gaya batu, gaya dada atau gaya terserah lah. Yang penting sampai Ada waktunya. nggak ada waktu. Cuma semakin cepat kita semakin bagus juga nilai kita. Itu di waktu ya Pak? Iya, semuanya di waktu. Kemudian setelah jasmani itu ada namanya tes PMK. Nah, tes PMK ini tentang kepribadian saya. Jadi mungkin setelah kita lolos ya, nih sampai tahap PMK nih ya. Dari Polda itu mengirimkan berkas-berkas atau identitas peserta calon peserta ini ke asalnya masing-masing. Kemudian di bagian tertentu meneliti. Oh, si A ini seperti apa? Kita datanglah ke temennya atau ke gurunya. Bagaimana sih anak-anak ini? Apakah dia punya catatan kriminal ataukah dia ada kelainan apapun itu ya, kelainan. Kemudian apakah dia pernah terkena kasus pidana atau yang lain. Nah, itu ada namanya tes PMK. Setelah itu ada namanya tes apa ya? Kalau bahasanya sekarang ini tes tentang kebangsaan. Jadi kita ditanyakan ideologi negara seperti apa itu, gitu. Setelah itu semuanya baru kita pantukir. Kalau udah kita sampai pantukir berarti kita sebenarnya kita sudah layak menjadi polisi, Ya. tapi tergantung lagi kuotanya. Nah, itulah di tahun 2012 sebenarnya saya mungkin dikatakan layak tapi saya tidak masuk karena yang diambil 525, ranking saya kurang lebih 530. Setelah pantukir dinyatakan lolos, barulah kita mengikuti pendidikan seperti itu. Kalau Iya. misalnya layak tapi kuotanya nggak masuk itu terus diapain? Gimana? Iya, kembali lagi pulang terserah pulang sambil nangis atau pulang iya. Tapi kan itu sebuah perjalanan dan pengalaman. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditingkatkan sehingga nilai-nilai tiap tes kita itu lebih baik. Jadi kan setiap nilai kita maksimal, maka rankingnya pun kita semakin tinggi, semakin bagus seperti itu. Berarti kalau gagal itu mengulang tahun depan lagi. Iya, iya, mulai nol lagi. Dan tidak ada jaminan ketika kita lolos di pantukir di tahun ke depan itu kita bisa sampai pantukir. Ada saja ketika di tahun kedua ternyata langsung lugur di tes kesehatan juga banyak. Nah, makanya menghilangkan masa muda demi masa depan. Nah, itu artinya panjang. Terserah adik-adik mau menafsirkan seperti apa. Sulit Ya, dipahami. Sama harus konsisten juga ya iya. nyiapin gitu. Konsisten belajar. Kalau mau refreshing sama teman-teman ya nggak apa-apa. Yang penting jangan melebihi batas. Remaja ya menikmati masa remaja, tapi jangan sampai karena menikmati masa remaja itu sehingga kita menggadaikan masa depan kita. Seperti itu. Soalnya kan sekarang tuh banyak sekali ya kasus anak ya, Iya. bauran bebas gitu kan ya Pak. Ini kan Karena kalau zaman sekarang kan bukan zaman sekarang sih ya. Saya mau bercerita kalau di SMA itu kan ini intermezzo aja ya kan? Ya. Ya kan ya. Kalau di SMA kan kita yang penting naik motor bagus, kita pakai baju bagus, ganteng, biar dilirik sama cewek, ya kan? ya betul sekali. Tapi kalau ketika kita di usia mungkin sudah lanjut, bukan penampilan yang dilihat. Nah, itu salah satu mungkin motivasi, bisa jadi motivasi adik-adik. Karena di usia mungkin 20 tahun ke atas, bukan penampilan yang menjadi nilai, tapi pekerjaan kita, terus background pendidikan kita seperti apa. Nah, itu sih. Kalau sekarang terserah lah, gaul-gaulan, ganteng-gantengan, ya kan? Ya. Yang penting jangan melebihi batas. Oke. Iya.
Plus 2 Den. Saya nggak dikasih plus 2 ini ya. Eh, Karena dulu kan ini kan di SMA Gondang, ini kan ya. Saya kan dulu sering dikasih plus 2 kalau ngasih ilmu-ilmu yang lain seperti itu. Plus 2 dari guru bahasa kita, bahasa Indonesia, guru tercinta kita, Bu Khotijah. Iya. Heeh. apa Pak Hafil punya pesan atau motivasi yang ingin disampaikan buat teman-teman Smagonizen yang berjuang untuk Oh gitu. cita-citanya? Buat adik-adikku ya, yang merasa dirinya pandai, jangan terlalu percaya diri. Dan bagi adik-adik mungkin yang merasa dirinya itu kurang pandai, jangan terlalu menyerah. Karena sukses itu bukan terkait kita pandai atau tidaknya, tapi bagaimana kita mendapatkan kesempatan-kesempatan itu. Kemudian jangan pernah kita meremehkan orang remeh, ya kan? Jangan pernah kita meremehkan orang remeh, apalagi kita meremehkan orang yang besar. Dengan teman-teman kita itu kita jangan meremehkan. Kemudian ketika ada kesempatan, kita coba. Karena kesempatan itu tidak akan datang kedua kalinya. Tetapi orang sukses itu selalu mencoba kesempatan yang datang. Seperti itu. Keren Dalam ya. sekali ya. Iya. Prosesnya panjang banget. Iya. Sekarang Pak Hafil bertugas di mana? Untuk saat ini saya kan masuk 2013 ya. 2013. Cerita sedikit nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. 2013 masuk, 2014 saya dinas di Polda. Kemudian 2015 saya di Polres Probolinggo. Di Polres Probolinggo itu pernah di Samapta, di lalu lintas, kemudian di Polsek. Kemudian di tahun 2002 bulan Juli saya pindah ke Polres Pasuruan Kota. Di akhir bulan saya masuk Propam, profesi pengamanan. Kemudian di 2022 Desember, kurang lebih 1 bulan saya menjalani tugas sebagai Propam, saya ditarik sebagai ajudannya Kapolres. Selama jeda ajudannya Pak Kapolres, kemudian Pak Kapolres pindah ke Jakarta, ke Polda Metro. Setelah itu saya kembali lagi ke Propam. Berjalannya waktu, kemudian saya terpilih sebagai Walprinya, waktu itu Walprinya Pak Adi Wibowo, Walprinya Wali Kota. Oh ya. Nah, setelah Walpri Wali Kota, saya kembali lagi bertugas di Propam tapi di unit Paminal. Saat ini jadi saya bertugas di unit Paminal. Keren sekali ya Kak Keren ya. banget. Tadi kan saya mendengar kayak kalau ada yang menyelidiki kayak kriminal gitu, kalau mau masuk polisi, kalau ada catatan kriminal tuh kira-kira gimana ya Pak? Kalau ada catatan kriminal, Ya, bisa dipastikan Tidak bisa. iya, gagal. karena kan di awal itu kita ada persyaratan namanya SKCK, Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Nah, makanya adik-adik jangan pernah sampai berurusan dengan pidana apapun itu, dan jangan pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran, entah itu pidana, entah itu asusila, entah itu apapun, karena itu akan masuk catatan di kepolisian. Begitu. Jadi tidak bisa ya Pak. Iya, karena kan polisi itu sebagai pelindung pengayom masyarakat. Jadi kan benar-benar diseleksi biar orang-orang yang benar-benar bersih untuk bisa membersihkan mungkin orang-orang yang melakukan kejahatan seperti itulah. Ya. Menurut Bapak ya, kan Bapak sudah jadi polisi kan Ah. mengabdi sama melindungi masyarakat. Apa bagian paling membanggakan menurut Bapak selama ini? Selama berdinas ya. Apa ya? Kalau saya bingung gimana ini? Karena kan sebenarnya sih banyak. Cuma kalau mau milih salah satu itu mungkin yang paling berkesan dan yang mungkin itu paling membantu waktu saya dinas pertama waktu di Polda Jatim tahun 2014 itu ada tragedi bencana Gunung Kelut meletus. Nah, Oh ya, itu tugas pertama saya berdinas bantuan keamanan operasional di Polres Blitar. Nah, waktu itu kita kerja bakti membantu masyarakat yang terimbas kena bencana Gunung Kelut. Mungkin itu salah satu
kenangan bagi saya yang bisa mungkin membantu masyarakat luas, karena masyarakat luas ini karena mereka terdampak bencana Gunung Gelut. Oke, oke, oke. Oke, waktunya udah mau habis ya, Kak, ya. Ya, cepet Oke. banget ya, Pak ya. Iya, kita sambung besok-besok lah sambil ngopi-ngopi santai ya kan. Heeh. Oke. Terima kasih untuk Pak Afil dan Oke. teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih untuk Pak Afil yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri podcast Jendela Smakonta ini. Oke. Dan untuk teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share untuk Agar tidak ketinggalan episode-episode menarik di Jendela Smakonta berikutnya ya. ya, betul. Oke. Sekian dari kami, podcast Jendela Smakonta, jendela Laimu. buka Buka wawasan. wawasanmu. Oke. Bye-bye.